semuanya, kembali lagi dengan saya Nafira. Di video ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu IP address dan subnetting. Nah, IP address itu memiliki dua versi, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Di mana IPv4 itu jumlahnya ada 32 bit. Nah, jadi setiap oktet itu berisi 32 bit. Nah, untuk bitnya misalnya saya definisikan X. Nah, X itu berisi angka dari 0 sampai 255. Nah, di sini ada contoh IP address. Misal di sini terdapat IP 192.168.1.1/24. Nah, /24 ini itu merupakan prefiknya. Nah, prefik itu merupakan total IP yang bisa dipakai. Nah, lalu untuk mendapatkan prefik, kita itu perlu melakukan subnetting. Di subnetting, kita itu tidak hanya mencari prefiknya, tetapi ada total IP, subnet max, IP network, IP broadcast, dan IP range. Misal ada IP ini 192.168.1.1, kita akan mencari total IP-nya. Nah, untuk rumusnya itu 32 dikurangi prefik. Nah, di sini prefiknya itu 24, jadi 32 kurangi 24 hasilnya 8, lalu 2 pangkat 8 hasilnya 256. Sehingga total IP-nya itu 256. Lalu subnet max. Nah, rumusnya itu 256 dikurangi 256. Nah, ini itu merupakan hasil pangkat tadi, maka hasilnya 0. Untuk subnet max-nya di sini mendapatkan 255.255.255.0. Lalu ada IP network dan IP broadcast. Nah, IP network itu selalu dimulai dari angka 0. Sedangkan IP broadcast itu adalah 255. Sehingga dihitung dari 0 sampai 255, total IP-nya 256. Lalu ada IP range. IP range itu adalah angka setelah IP network yaitu 1, lalu angka sebelum IP broadcast yaitu 254. Jadi IP range-nya itu dari 1 sampai 254. Nah, lalu ada contoh lain di sini. Misalnya ada IP 172.168.5.1 lalu 126. Yang pertama kita cari total IP-nya. Nah, di sini 32 dikurangi prefiknya yaitu 26, hasilnya sama dengan 6. Lalu 2 pangkat 6 hasilnya 64. Jadi total IP-nya itu 64. Lalu subnet max-nya 256 dikurangi 64 hasil pangkatan tadi sama dengan 192. Jadi subnet max-nya itu 255.255.255.192. Lalu IP network-nya dimulai dari angka 0 dan IP broadcast-nya 63. Jadi di sini range-nya itu dari 1 sampai 62. Nah, lalu di sini ada contoh lagi yaitu IP 10.10.10.70/27. Ini slash ya. Total IP-nya itu 32 dikurangi prefik yaitu 27. Hasilnya sama dengan 5, lalu 2 pangkat 5 itu hasilnya 32. Nah, subnet max-nya 256 dikurangi 32 hasil pangkatan, maka hasilnya 224. Nah, untuk IP network itu akan selalu dimulai dari 0. Lalu untuk IP broadcast-nya itu 31. Karena 32 dikurangi 1 itu hasilnya 31. Nah, di sini kan 70. Sedangkan batasnya itu 31. Sehingga kita akan menggunakan block subnets, yaitu cukup menambahkan total IP-nya. 0 tambah 32 sama dengan 32. Lalu 32 tambah 32 itu 64. Lalu IP broadcast-nya itu 32 dikurangi 1 hasilnya 31. Lalu 64 dikurangi 1 hasilnya 63. Nah, 95 itu dari 64 tambah 32 lalu dikurangi 1 sehingga hasilnya 95. Lalu IP range-nya, misal kita akan menggunakan yang block subnet yang ketiga. Jadi dia IP range-nya itu 65 sampai 94. Nah, lalu di sini ada IP public dan IP private. Nah, IP public itu merupakan IP yang bisa diakses semua orang di mana saja dan kapan saja. Nah, contohnya itu facebook.com, google.com, dan lain sebagainya. Lalu ada IP privat. Nah, IP ini itu tidak bisa diakses oleh semua orang dan tidak bisa diakses di mana saja. Contohnya kantor, lab, sekolah, dan lain-lain. Lalu switch dan router. Switch itu fungsinya untuk menghubungkan device yang satu network dan router itu menghubungkan device yang berbeda network. Nah, di sini kita tambahkan 2 PC. Nah, lalu kita tambahkan 1 switch. Nah, di sini saya akan mengubah namanya. Di sini PC 2. Lalu di sini PC 1. Nah, lalu kita akan hubungkan menggunakan kabel automatic. Nah, selanjutnya kita akan memasang IP pada setiap PC-nya. Nah, di sini kita klik 1 kali saja. Lalu kita ke bagian desktop, lalu ke IP configuration.
Nah, di sini saya akan memberikan IP 10.10.10.10. Lalu subnetnya itu 255.255.255.224. Nah, ini kita copy saja. Lalu kita silang. Nah, kita buka PC 2-nya, kita backstop juga ke IP configuration. Nah, di sini IP-nya 10.10.10.11. Lalu subnet max-nya sama seperti tadi. Nah, lalu kita coba ping. Kita ke command prompt. Nah, di sini kita coba ping PC 2-nya. Ping 10.10.10.11. Nah, ini sudah TTL, sudah terhubung. Nah, lalu kita bisa buat satu lagi. Kita tambahkan switch lagi. Di sini. Lalu selanjutnya kita tambahkan 3 PC lagi. Lalu kita sambungkan. Lalu kita pasang IP pada ketiga PC ini. Nah, di sini pada PC 3 saya akan memberikan IP 10.10.10.33. Lalu subnet max-nya sama seperti tadi. Lalu di PC 4. Nah, di PC 4 saya akan memberikan IP 10.10.10.34. Subnet max-nya sama. Lalu di PC 5 juga. Di PC 5 saya akan memberikan IP 10.10.10.35. Lalu subnet max-nya sama seperti tadi. Nah, kita coba ping PC 3 ini. Kita coba ping ke PC 4. Nah, ini sudah terhubung. Nah, lalu bagaimana kalau IP di daerah pertama ingin ping ke IP daerah yang kedua? Nah, mereka itu kan berbeda blok subnet. Kalau berbeda blok subnet, mereka itu tidak bisa saling komunikasi, sehingga kita itu butuh bantuan dari router. Nah, di sini kita tambahkan router ya. Kita pilih yang paling akhir ini. Dan lalu kita hubungkan memakai kabel automatic. Nah, di sini itu biasanya ada tulisan FA0/0 dan FA0/1. Jadi itu adalah interface. Nah, router ini memiliki dua jalur, yaitu FA0/0 itu jalur buat daerah pertama, lalu FA0/1 itu untuk jalur daerah kedua. Nah, kita akan konfigurasi pada setiap jalurnya. Kita masuk ke router. Kita ke bagian config. Bisa dilihat di sini itu ada fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 0/1. Kita buka yang ini, kita masukkan IP-nya itu 10.10.10.1. Lalu subnet max-nya sama seperti tadi. Lalu pasang di fast ethernet 0/1. Nah, di sini IP-nya itu 10.10.10.36. Lalu subnet max-nya sama. Selanjutnya IP yang tadi dibuat itu akan menjadi gateway pada setiap PC-nya. Nah, kita masuk ke PC 1. Kita ke IP configuration. Pada default gateway, masukkan IP 10.10.10.1. Lalu kita ke PC 2 juga. Sama seperti tadi. 10.10.10.1. Nah, lalu di PC 3 juga. Di sini 10.10.10.36. Nah, di PC 4 juga sama. Di PC 5 juga sama. Lalu kalau sudah, kita bisa nyalakan interface-nya agar kabelnya itu berwarna hijau. Karena di sini itu masih berwarna merah. Kita masuk ke router, ke config, lalu kita ke bagian fast ethernet 0/0. Nah, di sini pada on kita centang. Lalu pada 0/1 juga sama. Kalau sudah berwarna hijau, kalian itu bisa coba ping berbeda blok subnet.
Nah, kalian bisa menggunakan command prompt seperti tadi atau bisa menggunakan surat. Di sini saya akan coba pakai surat. Kita coba ulangi. Nah, di sini sudah successful, sudah berhasil walaupun berbeda network. Nah, sekian pembelajaran di bab 2 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.